Baik, sudah. Oke. Perhatikan di dalam aplikasi Winbox. Ini kita lihat di sini ada menu hampir sama dengan mikrotik yang sebelumnya kita login. Di sini kita akan gunakan dua menu. Yang pertama adalah Bricks dan yang kedua adalah Switch. Ya. Sekarang kita akan membuat dulu Bricks. Akan tetapi sebelumnya saya coba tanya ya, apa itu Bricks? Masih ingat? Bricks itu apa? Masih ingat Bricks itu apa? Oke. Bricks atau perangkat yang menghubungkan dua atau lebih perangkat ya. Artinya menggabungkan. Oke, terlanjut. Perhatikan di sini kita akan membuat bricks. Kita pilih tambah, ini ada add-nya. Bricksnya kita kasih nama bricks TKJ. Nama bricks. Iya, bricks TKJ. Iya, bricks TKJ. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita masuk ke tab port. Kita portnya kita tambah di sini. Kita masukkan mulai dari Ether 1 sampai dengan Ether 4. Iya. Ini ya. Jadi kita pilih Ether 3. Jadi selanjutnya kita masukkan lagi Ether 4. Jadi yang kita akan gabungkan di dalam Bricks TKJ itu ada 4 Ether, ada 4 port ya. Antara lain Ether 1, 2, 3 dan 4. Yang 5 tidak usah karena kalau kita gabungkan kita tidak bisa dapat akses. Jadi untuk port 5 itu kita jadikan untuk admin. Oke, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke menu switch. Nah, disinilah kita akan membuat VLAN itu bisa diakses. Yang pertama kita masuk di menu tab VLAN-nya, di menu tab VLAN. Selanjutnya kita tambah. Kita kasih nama VLAN ID. VLAN ID 10 berapa? VLAN ID 10 itu adalah 10 TKJ ya. Berarti kita tempatkan di sini 10. Untuk portnya masukkan port 1 di selanjutnya ini ya. Kita tempat ini begini. Perhatikan. Klik panah bawah ini untuk memasukkan port lagi. Ini masukkan port 2. Oke. Selanjutnya tambah lagi. Masukkan VLAN ID 20. Ether 1 tambah lagi di sini Ether 3. Gitu ya. Ether 1 ke Ether 3. Berarti Ether 4-nya free. Iya.
Keempat tidak. Oke, sudah. Perhatikan di gambar di topologinya ini yang sederhana saya gambarkan di bawah. Kenapa satu harus digabungkan kedua, satu harus digabungkan ketiga? Karena kenapa? Kalau kita tidak gabungkan pos satu, maka kita tidak akan mendapatkan bilang yang kita buat pada ether. Karena di sini di ether 2 di protik admin kita sudah buatkan dua alamat yang masing-masing alamat ini ada di bilang 10 TKJ ID 10, 11 TKJ dengan ID 20. Maka nantinya nanti ilustrasinya ini berapa spidol baru. Ini nanti penghapus kelasnya. Mana kita kelas? Ya tuh. Ah, sih. Masa tidak boleh sih. Itu penghapus kelas. Ini penghapus lab. Perhatikan. Jadi ilustrasinya nanti begini. Kalau kita lihat ilustrasinya nanti ada dua kabel Dari port 2. Iya. Tapi bukan berupa kabel tuh asli. Jadi ini tidak berupa. Coba ada yang bisa membayangkan tidak? Masa satu lubang bisa dua kabelan masuk. Tapi ilustrasinya begini. Jadi ilustrasinya nantinya di port 2 di protik admin membawa dua buah pilar masuk melalui port 1. Port 1. Port 1 ini kan kalau kita lihat di sini ada tertulis internet. Di 2 dan 3 itu adalah pilar 1. Ini adalah pilar 2. Maka di dalam manajemen switch-nya kita menggabungkan itu adalah 1 ke 2, selanjutnya 1 ke 3. 2 ini adalah pilar ini, 3 ini adalah pilar 2. Jadi nanti di materinya itu ada. Jadi ini tujuannya cuma untuk mengarahkan switch-nya begitu. Tujuannya adalah mengarahkan akses internet yang berasal dari port 2 di protik admin. Karena di port 2 itu kita membuatnya dua buah pilar yang nantinya dibagi ke pengguna. Dibagi ke pengguna itu melalui switch pada port 2 dan port 3. Sebenarnya kalau di hub kita langsung saja, tapi di hub tidak bisa kita buat begitu. Kalau kita pakai hub kita tidak boleh buat begitu. Langsung saja pakai satu ini port langsung IP ini langsung tarik ke hub, langsung dapat internet kan. Tapi karena metodenya kita bilang, maka pilar itu hanya bisa digunakan ketika kita memiliki perangkat switch. Oke, jadi itu selanjutnya kita berpindah ke ini tab port. Kita berpindah ke tab port. Di sini di port 1 di ether 1 kita akan mengubah untuk VLAN mode-nya. VLAN mode-nya ini kita ubah secure. Iya. Selanjutnya pilihan header-nya kita jadikan dia add if missing. Selanjutnya kita oke. Perhatikan di ether 1 ini ada ether 1 kan sudah kita ketahui bahwa dia membawa internet misi. Membawa misi yang dia bawa adalah dua buah alamat. Sehingga nanti di pengetahuan ether 2 dan 3 itu beda.
Di pengaturan 2 VLAN headernya always strip, di VLAN 3 juga always strip. Hanya di VLAN headernya di VLAN 1 itu berubah dia missing. Karena kenapa? Dia membawa misi atau Membawa 2 buah VLAN. Sehingga dia harus pengaturannya jangan lupa VLAN headernya harus missing. Selanjutnya kita jadikan lagi ke VLAN 2, ke Ether 2 pada switch. VLAN mode-nya kita jadikan secure. Selanjutnya VLAN header-nya kita jadikan always strip. Sedangkan untuk VLAN ID-nya adalah mana? 10. Ya. Karena 10 itu ada pada Ether 2 switch. Ya kan? Oke. Selanjutnya jadikan lagi di Ether 3. VLAN mode-nya secure. VLAN header-nya jadi always strip. VLAN ID-nya jangan lupa 20. Selanjutnya kita oke. Jika sudah sampai di sini, maka selesai sudah konfigurasi switch. Jadi yang kita buat di switch itu hanya ini. Kita buat bricks, kita masukkan gabungkan portnya Ether 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya masuk ke switch, kita buatkan VLAN-nya ini. Masing-masing ada ID-nya 10, 20. Selanjutnya di port itu kita jadikan VLAN header-nya untuk Ether 1 active missing, VLAN mode-nya secure. Jadi yang membedanya adalah Ether 2 dan 3 always strip. Berarti bisa saja Ether 2, Ether 3. Karena hati-hati adik-adik sekalian. Kalau kita tidak memasukkan ID-nya, kita tidak bisa dapat akses. Karena kuncinya adalah ID. Jadi itu cuma kayak target gitu. Target. Ada di materi target itu. Ada port trunking. Ada trunking, ada VLAN mode-nya. Nah itu. Itu kan mengarahkan oleh ngambil targetnya. Oke, jika sudah, perhatikan. Jika sudah, kita akan melepaskan ini. Melepaskan kabel yang terpasang di port 5, kita hubungkan ke port 2 switch. Selanjutnya kita ambilkan juga kabel LAN yang satunya, kita sambungkan ke Ether 2. Ke Ether 2 MikroTik admin, dipasangkan atau dihubungkan ke port 1 switch. Di port 2 admin ke port 1 switch. Coba lihat. Ini ilustrasi ini. Port internet ya kan.